Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar vonis ringan kepada Harvey Muiz masalah kasus tambang timah itu yang dipermasalahkan Prabowo sebetul-betulnya. Ada hal lain yang digertaknya dan mereka siap-siap untuk ketar-ketir saat ini. Tapi bisa jadi itu adalah orang-orang dekat dari Prabowo. Loh kok begitu? Analisa kita kali ini, ya apa itu? Dan kenapa itu? Sebenarnya tanpa dikatakan sendiri pun oleh Prabowo, masalah vonis Harvey Muiz itu, dia bisa menekan MA, bisa menekan hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Harvey Muiz. Itu jelas. Dan Prabowo menguasai betul, menguasai bahwa hakim atau hakim agung yang membawahi hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada Harvey Muiz itu, yang mengangkatnya adalah dia dengan DPR. Dan benar, Hakim Agung itu diangkat oleh KY, Komisi Yudisial bersama DPR lagi. Oke? Tapi Komisi Yudisial itu sendiri diangkat dan dipilih oleh Presiden. Artinya ujung-ujungnya Hakim Agung itu yang membawahi hakim-hakim dari segi profesi itu dia yang memilih Presiden dan DPR. Jelas di situ, oke? Pertama dulu. Oh, hakim-hakim itu kan di bawah Kemenkumham. Kementerian Kehakiman sekarang Yusril. Jangan lupa juga, Menteri Yusril itu kan di bawah Prabowo. Oke, tanpa dia katakan, dia bisa. Oh, pertanyaannya lagi, satu lagi. Itu kan harus bersama DPR. Dia mengangkat Hakim Agung kah, Komisi Yudisial kah. Jangan lupa juga, kita masih ingatan kita kan, DPR itu di bawah Prabowo 84% sekarang. Jadi apapun yang dikatakan oleh Prabowo, apapun yang diinginkan oleh Prabowo, tanpa dia omon-omonkan pun bisa dia laksanakan. Siapa yang tidak takut kehilangan jabatan zaman sekarang ini? Hakim sekian tahun kemudian dipecat, dengan cara apapun bisa dilakukan oleh Prabowo. Hakim Agung, begitu juga. Besok pagi bisa diberhentikan oleh Prabowo dengan mekanisme yang ada di tangan dia sekarang. Kalau Presiden sudah menguasai parlemen 84%, apapun bisa dilakukannya. Titik. Tapi kenapa harus digembar-gemborkan oleh Prabowo? Kenapa harus dikatakannya, dinarasikannya, tidak dilakukannya saja? Di sini bentuk analisa kita itu yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan supaya kita ini melek, supaya kita ini mengerti. Ini ibaratnya adalah Prabowo bermain biliar yang ditembaknya Harvey Muiz. Harvey Muiz, seorang koruptor. 300 triliun bunyinya kan, sebenarnya bukan 300 triliun. Prabowo pun tahu yang 271 itu potensi kerugian, bencana alam, kerusakan lingkungan yang dihitung berdasarkan hitungan para ahli lingkungan. Yang duit yang dikorupsi itu ratusan miliar, kan begitu. Tapi Prabowo tahu kenapa harus dihantamnya Harvey Muiz sekarang ini. Kenapa memang Harvey Muiz itu yang dikatakannya 50 tahun kalau bisa sebenarnya hukuman mati. Bukan itu sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Prabowo. Jangan lupa, Prabowo ini adalah kawakan di bidang pertambangan, dan kasus Harvey Muiz itu masalah pertambangan. Jangan lupa juga, Prabowo adalah pengusaha tambang. Dia kenyang makan asam garang pertambangan. Dan di situ bisnisnya keras, sangat keras. Dan Prabowo tahu, Harvey Muiz tidak berdiri sendiri. Harvey Muiz yang lemah lembut, kemudian parlente di Jakarta itu tak berdiri sendiri. Dia memerlukan senjata, backingan. Prabowo tahu di situ. Di lapangan pertambangan itu keras, bro, keras. Bukan hanya preman, aparat. Dan aparat yang menyamar menjadi preman, macam-macam di situ. Bahkan pejabat-pejabat pun menjadi preman, pengutip uang setoran. Prabowo tahu itu. Nah, dengan dijatuhkannya hukuman berat dan dia kasih sinyal kepada kita semua, jangan bermain-main di situ. Karena yang orang tahu Prabowo kawakan di pertambangan, dia tahu bukan Harvey Muiz sendiri yang bermain di situ. Ada mungkin cukong, ada mungkin aparat, karena pertambangan itu kan terbuka. Ada truk yang berseleweran. Sedangkan kita membuat rumah kecil aja, zaman sekarang ini, ada pemborongnya, ada proyeknya.
banyak masuk tuh. Ormas lah minta setoran, aparat lah minta setoran, macam-macam. Preman setempat, pemuda setempat, semuanya harus dikasih. Apalagi pertambangan bro, besar. Ada di situ pemilik haknya bupati, wali kota, camat, lurah, kepala preman, ormas-ormas, ada semua. Tak mungkin Harvey ini berdiri sendiri. Itu yang dimaksud oleh Prabowo. Dia menginginkan satu hal kepada Harvey itu. Bongkar semua yang dituduhkan kepada dia, dibongkar sendiri oleh Harvey Muiz. Biar Prabowo mengasih sinyal kepada Harvey Muiz. Kau bongkar itu semua, aku akan membacking di atas. Kenapa tidak Prabowo saja menyelidiki? Sementara dia sekarang ini adalah presiden yang berdiri di atas. Kalau dulu dia adalah menteri pertahanan ataupun pemain-pemain tambang yang kawakan, dia hanya melihat dari bawah, dari sejajar. Dia lihat mungkin ada yang tertutupi di sebelah sana. Sekarang Prabowo adalah presiden. Presiden itu apa? Melihat dari helikopter. Dia tengok semua. Oh, bingung matanya melihat. Sekarang, oh begini rupanya Indonesia ini. Begini rupa keadaan sekarang ini. Dan jangan lupa juga, Prabowo mempunyai sumber informasi yang boleh dikatakan A1 di Indonesia ini sekarang. Sebenarnya pemain tambang itu begini-begini Pak. Siapa yang melaporkan? Badan Intelijen Nasional harus ke dia informasinya. A1 ke dia. Kemudian intelijen dari kepolisian, intelijen dari ketentaraan, TNI udah jelas kepada dia. Intelijen dari bea cukai, pajak, segala macam. Itu punya intelijen masing-masing. Yang menyampaikan pusat informasinya adalah kepada Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah informasi itu bisa disalahgunakan? Bisa. Makanya Prabowo menjatuhkan, menarasikan itu. Kenapa? Informasi itu misalnya dari Badan Intelijen Nasional. Kalau mereka terlibat aparat-aparat di bawahnya, mungkin informasi itu sudah saring kepada Prabowo. Kita tidak terlibat Pak. Dari kepolisian juga begitu, mungkin sudah disaring kepada Prabowo. Di tambang itu kita tidak terlibat Pak. Padahal Prabowo tahu, oh jangan saya dimainkan bro. Saya udah puluhan tahun bermain di pertambangan. Saya mengerti sepak terjang kalian. Mungkin dia terima saja dulu informasi dari anggota yang sudah disaring ini. Sementara keterlibatan aparat itu masif di situ. Jangan-jangan mereka sebenarnya cukong-cukong di situ. Cuma Harvey Muiz dijadikan pion. Bisa jadi Prabowo menguasai hal itu. Dia kuasai. Misalnya dia dikasih informasi oleh bawahannya. Badan intelijen atau kepolisian atau TNI mengatakan informasinya begini Pak. Kita tidak terlibat. Dialah cukongnya. Harvey Muiz itulah cukong. Tapi Prabowo bingung. Tak mungkin Harvey Muiz ya seperti ini. Ke aku jangan dibohongi. Tapi dia terima dulu. Dia terima. Kemudian dia kasih sinyal kepada Harvey Muiz. Bongkar itu semua. Biar dia hantam ke bawah. Bisa-bisa itu adalah senjata dia untuk mengganti orang-orang yang tidak bisa dipercayainya di bawah ini. Karena kita tahu Prabowo ini kan sekarang ini ada di tongkrongi 17 menteri dari pihak sana. Kemudian badan-badan intelijen, kepolisian segala macam masih dari yang lama. Mungkin masih bisa dipercaya oleh Prabowo. Tapi saya yakin Prabowo tak akan pernah bisa percaya 100% tidak. Dia kawakan kok. Ini khusus masalah pertambangan ini kan. Dia mengetahui persis siapa yang bermain sebenarnya itu. Dia bisa menerka, menebak. Coba kita bayangkan, kita berhari-hari, bertahun-tahun bertani bawang misalnya kan, atau bertani cabai. Kemudian ada yang melaporkan kepada kita, bertani cabai itu seperti ini Pak. Bingung kita kan? Atau kita seekor ikan. Kemudian kita dikasih tahu oleh seseorang, caranya menyelam itu begini. Ikan katanya kan. Ikan itu tentu tersenyum sinis. Hidup saya, lahir dan mati saya di dalam air, menyelam terus. Kalian ajari pula aku menyelam. Itulah kira-kira seorang Prabowo sekarang ini. Dia harus menyelami. Dia harus melihat dulu sekarang ini. Betul nggak yang diinformasikan oleh aparat-aparatnya? Itu sebenarnya yang diinginkan, yang ingin dilihat oleh Prabowo. Dia tidak bisa mempercayai segala sesuatunya yang ada di bawah ini karena dia adalah ahli pertambangan juga, pemain tambang juga, bahkan mungkin melaksanakan seperti Harvey Muiz itu dulu misalnya. Karena pengalaman itu bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, makanya dinarasikannya. Bukan dilaksanakan bertindak begitu saja, tidak, dinarasikannya dulu supaya rakyat pun mengerti tindakan dia ini nantinya valid, terencana, strategis. Jangan lupa juga Prabowo ini adalah orang militer.
tindakan dia itu ada taktis, ada strategis, dan dia harus menguasai lapangan seutuhnya dulu. Untuk apa? Macam-macam kegunaannya, senjatanya sama dia. Makanya diomon-omonkannya dulu. Dia tembak Harvey Muiz nih. Kalau Harvey Muiz itu dihukum 20 tahun, ataupun hukuman mati, ataupun hukuman 50 tahun, Harvey Muiz tentu bernyanyi lagi. Oh, bernyanyi, kemudian dia bisa panggil badan intelijen segala macam yang memberikan informasi. Kalian bilang ini begini kemarin. Macam mana ceritanya nih bro? Nih macam mana? Oh pak, gini-gini ke bawah. Oh, berarti saya kasih peringatannya. Sekali lagi kau bohongi aku seperti itu, berangkat kau dari sini. Sebenarnya tujuan Prabowo begitu. Karena kita tahu posisinya Prabowo ini sekarang ada di belakang. Ada yang mestir sedikit-sedikit. Apa begini. Atau memang bawahan dia sendiri yang terkena. Dia kasih peringatan keras sebenarnya kepada orang-orang tersebut. Ini, jangan lagi bohongi aku. Atau memang ada keinginan dia untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Itulah senjata dia untuk menghabisi orang-orang tersebut. Saya yakin ini tindakan seperti ini, tindakan Prabowo ini agak saya beri acukan jempol lah. Karena memang taktik dan politik itu memang begini-begini kawan-kawan. Tapi kalau memang keinginannya untuk memberantas hal-hal tersebut, memberantas korupsi, pro kepada rakyat, saya dukung. Tapi kalau tidak, sorry ya. Terima kasih.